Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa salawatu rabbina wa salamuhu wa barakatuhu ala nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimat yahfazukumullah. Pada kesempatan yang mulia ini di rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Syuhada, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang parenting nabawiyah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan, pengkabulan, keridhaan di dalam apa yang kita amalkan bersama. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhwatul karimat, selanjutnya kita akan membahas hak suami atas istri, atau bahasa lainnya kewajiban istri atas suami. Hak suami atas istri maksudnya adalah kewajiban istri atas suami. Di dalam hak-hak suami atas istri ada beberapa poin yang harus kita pelajari bersama sehingga hak-hak tersebut bisa didapatkan oleh suami atau bisa dilaksanakan oleh istri sehingga keluarga atau rumah tangga semakin lebih baik. Langsung saja kepada hak suami. Yang pertama adalah mentaati. Suami berhak untuk ditaati dengan cara yang ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ta'atu fi ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu, ketaatan kepada suami itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang hakikat ma'ruf. Ma'ruf itu minimal definisinya ada dua. Yang pertama seperti yang telah kita sampaikan, al-ma'rufu
ma'arafahu syar'u. Ma'ruf adalah apa saja yang dikenal oleh syariat. Yang kedua, al-ma'rufu ma aqarrahu syar'u wa amara bihi. Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah apa saja yang diputuskan, disepakati, disetujui oleh syariat dan yang diperintahkan oleh syariat. Apa saja yang disepakati, diputuskan, diakui oleh syariat dan diperintah oleh syariat itu disebut ma'ruf. Selain itu berarti bukan disebut ma'ruf. Kemudian ketaatan istri terhadap suami yang aturannya sesuai dengan yang ma'ruf saja, berarti istri tidak boleh mentaati suami dalam perkara-perkara yang perintah suami melanggar syariat. Perintah suami jika melanggar syariat maka tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Karena juga disebutkan di dalam riwayat yang lain, la ta'ata fi makhluqin aw li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Khaliq. Jadi tetap suami dan istri harus mengenal syariat. Mana perintah yang harus ditaati dan mana perintah yang tidak boleh ditaati. Ini pentingnya suami istri memahami syariat. Kemudian apabila ketaatan itu terus bersemi, terus bertambah, ketaatannya semakin baik, semakin hari semakin bertambah, semakin kuat di dalam koridor ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertambah cinta. Yang kedua, akan bertambah bahagia. Cinta dan bahagia keduanya terdapat di dalam hati. Karena ini manusia berada di dalam hatinya. Apabila hatinya dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan, maka dalam kehidupan sehari-hari akan semakin baik. Ada yang membedakan antara al-ladzatu was-sa'adatu. Perbedaan antara kelezatan dan kebahagiaan. Kelezatan itu milik semua orang, sedangkan kebahagiaan hanya milik kaum mukminin. Kebanyakan orang pada mengejar mencari kelezatan. Kelezatan kata sebagian ulama syaratnya ada 3. Yang pertama ada sehat, yang kedua ada sempat, yang ketiga ada harta. Sehat dan sempat dan harta itu mungkin saja dimiliki oleh setiap manusia. Apabila
tiga syarat itu terpenuhi dalam diri setiap manusia, maka dia akan meraih kelezatan sesuai dengan yang dia inginkan. Berbeda dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu hanya diraih dengan cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan itu kebahagiaan dapat diraih, khususnya oleh suami istri. Apabila suami dan istri benar-benar mencari kebahagiaan di dalam berumah tangga dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suami dan istri harus paham betul makna ketaatan, makna syariat, makna ma'ruf harus dikenal betul oleh keduanya. Sebaliknya, apabila istri tidak mau mentaati suaminya, padahal suaminya tidak memerintahkan kepadanya kecuali yang ma'ruf saja, maka istri akan sengsara. Istri akan sengsara. Kesengsaraan juga ada di dalam hati. Sengsara hati, susah hati, sempit hati, sempit dada, dikarenakan melanggar perintah suami yang memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh mentaati. Bagaimana contoh mentaati sesuai dengan yang ma'ruf? Di antaranya adalah menyambut, mengiyakan keinginan suami jika mengajak untuk berhubungan. Mengiyakan, menyambut dengan lapang dada dan senang hati ajakan suami untuk berhubungan. Karena ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seorang istri enggan diajak oleh suaminya, kecuali suami sudah tahu bahwa istrinya dalam keadaan tidak seperti biasanya, tidak dalam keadaan sehat walafiat dan lain sebagainya, dan suami harus memahami hal itu. Tidak boleh mentang-mentang sebagai suami, pokoknya jika aku ingin maka kamu harus menyambutnya. Tidak boleh, tidak. Ucapan seperti itu tidak sesuai dengan seorang suami. Suami yang mengatakan seperti itu terkesan tidak memahami syariat. Selanjutnya, contoh yang lain taat kepada atau sebelum itu apa konsekuensi apabila istri enggan diajak oleh suami untuk berhubungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza da'a rajulun ra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbanan 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih fa'abat fabata ghadbanan 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila seorang suami
mengajak istri menuju tempat tidurnya, menuju kasurnya, lalu istri tersebut enggan, tidak ada alasan apa-apa, kemudian dia enggan, lalu suaminya marah dan murka, maka para malaikat melaknat istri tersebut sampai waktu subuh. Apakah setiap suami paham akan hadis ini? Apakah setiap istri paham akan hadis ini atau bagaimana? Di sini ada pembahasan fikih sedikit, faedah fikih sedikit. Sebagian ulama mengatakan bahwa laknat para malaikat atas seorang istri sampai waktu pagi dikarenakan enggan atau menolak ajakan suami itu khusus di waktu malam. Artinya seorang istri tidak akan disalahkan oleh syariat apabila ia enggan atau tidak mau di waktu siang. Sebagian ulama mengatakan bahwa laknat para malaikat ini sama baik di waktu malam maupun di waktu siang, sama saja. Kemudian contoh ketaatan yang selanjutnya tentang suami memerintahkan kepada istri untuk belajar, untuk thalabul ilmi, untuk memperdalam dinul Islam, maka istri wajib mentaati. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus memahami dinul Islam. Bagaimana mungkin rumah tangga akan baik sesuai dengan syariat Islam apabila suami tidak peduli dengan istrinya, ngerti atau tidak ngerti tentang Islam, tidak peduli, atau istri tidak ada keinginan untuk talabul ilmi syar'i, untuk tafaqquh fid din. Apabila itu terjadi, maka kemungkinan besar rumah tangga tersebut tidak akan dipenuhi oleh as-sakinah, oleh mawaddah dan rahmah. Ketentraman tidak akan ada, cinta tidak akan ada, kasih sayang tidak akan ada, dikarenakan keduanya tidak memahami hakikat syariat. Contoh seorang istri memahami syariat setelah dia belajar, setelah dia tafaqquh fid din. Dia mempelajari bahwa seorang istri dilarang, tidak boleh melaksanakan puasa sunnah apabila suaminya ada di rumah. Ini fikih, seorang istri tidak boleh melaksanakan puasa sunnah apabila suaminya hadir di rumah, dengan alasan kemungkinan suami ingin mengajak istrinya di siang hari untuk berhubungan. Ini masalah fikih, dan ketaatan kepada suami harus lebih diutamakan daripada melaksanakan amalan yang sunnah seperti berpuasa. Ada kisah dari salah seorang sahabat dengan istrinya. Ada seorang istri datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ada para sahabat yang lain dan ada suaminya. Ada suaminya. Suaminya namanya siapa ya? Bin Mu'attil, Ibnu Mu'attil. Istri itu mengatakan, "Wahai Rasulullah,
Sallallahu alaihi wasallam, suami saya itu kalau saya sholat mesti memukul saya. Suami saya itu kalau sholat memukul saya. Coba, suami saya kalau saya sholat memukul saya. Itu secara informasi sepihak boleh jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum akan memarahi siapa? Memarahi suami. Kenapa kok bisa istri sedang sholat kamu malah pukul? Makanya informasi sepihak itu belum bisa dibenarkan. Informasi sepihak belum bisa diputuskan untuk dibenarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba bertabayun, mencoba mentabayun masalah ini kepada sang suami, karena ada suaminya di situ. Wahai Ibnu Mu'attil, itu yang disebutkan oleh istrimu itu benar apa tidak? Jadi secara informasi awal kelihatannya benar. Tapi setelah ditanyakan, sahabat yang mulia menjawab, kenapa saya memukul dia? Karena dia itu kalau sholatnya panjang, bacaannya panjang. Dia harusnya baca 1 surat, malah baca 2 surat. Dan ini lama. Sementara saya membutuhkan. Coba perhatikan baik-baik. Saya membutuhkan, sedangkan dia malah sholat lama. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya tadi, bagaimana, betul enggak kamu seperti itu? Iya betul. Kemudian Rasulullah SAW menasehati, kamu dalam sholat jangan panjang-panjang. Ini suaminya ada di rumah. Ini masalah fikih. Jadi suami lebih didahulukan. Dan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meridhoi. Jangan seakan-akan seorang istri seakan-akan solehah banget gitu ya. Sholatnya lama sekali, ditunggu sama suami, nggak selesai-selesai. Supaya disebut sama suami, Masya Allah solehah banget. Padahal suaminya murka. Ini orang sholatnya lama sekali. Contohnya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua itu hak suami yang kedua. Hak suami yang kedua adalah berdiam diri di rumah. Asal hukum seorang istri itu adalah, asal hukumnya adalah al-mukthu fil bait. Tinggal berdiam diri di rumah. Itu asal hukumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat ke-33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, al-ayat. Dan berdiamlah kamu di rumah, wahai para wanita, dan janganlah kalian bersolek, berdandan seperti berdandannya orang-orang jahiliyah awal. Ada yang mengatakan para wanita itu
terpuji, tersanjung, disanjung, dipuji karena lebih banyak tinggal di rumah, dan mereka tercela, dicela dikarenakan banyak keluar rumah, banyak diam di dalam rumah itu tersanjung, terpuji. Banyak di luar rumah itu tidak terpuji atau tercela. Nah, boleh jadi hukum asal ini yang terlupakan atau terlalaikan oleh mungkin oleh para suami, juga oleh para istri, gitu ya. Bisa seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu 'auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Rawahul Imam At-Tirmidzi. Setiap perempuan itu aurat, maka apabila ia keluar rumah, setan bergegas menghiasi wanita itu agar bisa menghiasi dalam pandangan laki-laki. Maksudnya supaya setan bisa melalui menghiasi tadi memfitnah. Makna yang lain adalah keduanya bisa terfitnah. Wanita tersebut bisa terfitnah dan laki-laki juga bisa terfitnah. Kemudian hukum asal ini ada pengecualian. Dalam masalah fikih dibolehkan bagi wanita untuk keluar dengan alasan-alasan syar'i atau ma'ruf, seperti menghadiri majelis ilmu, seperti memenuhi kebutuhan belanja dan lain sebagainya untuk keluarga dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat. Sebab seorang muslimah selalu terikat dengan syariat. Kalau tidak terikat dengan syariat, tidak merasa terikat dengan syariat, tidak disebut seorang muslim dan muslimah. Beruntunglah seorang muslim dan muslimah itu hidupnya selalu ada ikatan dengan syariat. Berbeda dengan orang kafir atau orang-orang munafik, hidupnya tidak ada ikatan-ikatan syariat. Yang penting beraktivitas, yang penting berjalan, yang penting bergerak sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Sedangkan seorang muslim dan muslimah ada kaitannya, ada hubungannya, ada ikatannya. Itu dalam rangka keselamatannya, keselamatan kelak di akhirat. Kemudian selanjutnya yang ketiga, berhias diri untuk suaminya. Berhias diri untuk suami. Suami berhak untuk melihat istrinya berhias diri. Berhias diri yang dilakukan oleh seorang istri di hadapan suaminya itu tanda kesolihahan. Kesolihahan seorang istri menuntut untuk berhias diri di hadapan suaminya, bukan di hadapan orang lain. Yang dimaksud dengan berhias diri adalah berpakaian atau berpenampilan yang layak, bukan berpenampilan yang mahal, bukan berpakaian yang mahal, tapi berpakaian yang baik serta beraroma yang baik, aroma yang diterima oleh suami. Tidak boleh dalam aroma juga, dalam berwangi-wangian juga tidak boleh
istri mengatakan, yang penting saya suka ini, walaupun kamu wahai suamiku tidak suka ini. Nggak boleh seperti itu. Bagaimana caranya agar yang dikenakan, dipakai oleh istri disenangi, disukai oleh suami? Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, tidak diragukan lagi bahwa seorang istri itu jika berhias diri untuk suaminya akan mengundang cinta. Jika seorang istri berhias diri untuk suami, akan lebih mengundang cinta dan menyatunya hati. Apabila hati senang, maka anggota badan yang lain juga akan senang. Apabila hati sempit, maka semuanya akan sempit. Semua pada sepakat bahwa sakit lahir batin apapun namanya, yang parah-parah itu pada umumnya dikarenakan hatinya sempit. Bahasa lain adalah pikiran. Pikiran itu ada hubungan dengan hati. Hatinya sempit menjadikan pikirannya sempit, lalu sakit. Ada istilah sesak nafas, ada merasa pusing, ada yang merasa bingung, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Itu dikarenakan sempit dada. Dada jika sudah sempit, maka dunia sempit. Sebaliknya, apabila dada ini luas, apabila hati ini lapang, maka yang sempit pun, lahir yang sempit akan menjadi lapang. Sebaliknya, apabila hati ini sempit, selapang apapun yang lapang akan menjadi sempit. Apa gunanya kelapangan lahir apabila hati yang di dalam ini sempit? Tidak ada gunanya apa-apa. Orang walaupun memiliki kelapangan tapi sedih. Maksudnya kelapangan lahir tapi sedih. Dia tidak peduli dengan kelapangan itu. Tapi dia berpikir bagaimana cara melapangkan dada, melapangkan hati. Qala Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka tentram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semua hati akan pada tenang, tentram. Pertanyaannya, apa yang dicari oleh setiap orang selain ketentraman hati yang akan mengantarkan kepada ketentraman lahir? Ya cuma itu. Kemudian Rasulullah SAW pernah ditanya, siapakah wanita yang terbaik di dunia ini? Wanita yang terbaik itu siapa? Kalau membahas tentang terbaik itu bukan nama, tapi sifat. Yang penting itu sifatnya, bukan namanya. Makanya sebagian sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sifat wanita terbaik itu siapa? Seperti apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ialah wanita yang membuat suaminya gembira. Gembira itu ada di dalam hati. Apabila suaminya gembira jika memandang menjadi gembira. Kemudian mentaati suami jika suami memerintah.
Jika tidak diperintah, tidak melakukan apa-apa. Kalau suami memerintah sesuai dengan syariat, dia mentaati. Kalau tidak, ya dia tidak melakukan apa-apa, tidak apa-apa. Kemudian tidak menyelisihi, tidak melanggar perintah suami, baik dalam urusan diri dia sendiri ataupun dalam urusan harta. Semuanya dimusyawarahkan. Apabila suaminya ridha, maka dia pun ridha. Apabila suami tidak rela, maka dia pun akan menjauhi. Berbahagialah para suami yang beristri salihah. Beruntunglah para istri yang bersuami yang saleh, yang saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kemudian mereka berkumpul kembali di jannah. Kemudian yang selanjutnya adalah merawat rumah, merawat tempat tinggal, dan melayani suami. Merawat rumah, merawat suami atau melayani suami. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, wajib atas seorang istri mentaati, melayani suaminya. Kenapa wajib melayani? Dikarenakan suaminya itu tuannya. Seperti disebutkan di dalam Al-Quran, di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika istri Al-Aziz di Mesir mengejar Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf tidak menginginkan hal itu, kemudian dikejar, kemudian baju bagian belakangnya robek, kemudian begitu membuka pintu, disebutkan di dalam surah Yusuf, wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan keduanya mendapatkan tuannya, maksudnya suaminya. Keduanya mendapatkan tuannya, maksudnya tuan itu adalah sayyid, itu adalah suami, dihadap di depan pintu. Itu yang dimaksudkan suami sebagai tuan. Kemudian yang perlu diingat juga oleh para istri bahwa melayani suami dalam hal-hal yang ma'ruf itu bukan merupakan bentuk perendahan, bukan bentuk penghinaan. Ini yang digembar-gemborkan oleh orang-orang barat, bahwa Islam itu menghinakan istri. Padahal melayani suami di dalam yang ma'ruf itu adalah kehormatan, dan penghormatan, dan itu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap wanita muslimah akan mendapatkan kebaikan kelak di negeri akhirat apabila mentaati suaminya secara ma'ruf, misalnya dengan cara melayaninya, maka dia akan diperintahkan untuk masuk jannah dari pintu surga mana saja ia menginginkannya. Namanya juga musuh Islam. Musuh Islam itu siapapun dimanapun hasad, iri, dengki kepada Islam, sebab dinul Islam ini dinun azim, din yang besar. Makanya musuh-musuh Islam yang kecil-kecil itu, yang kerdil-kerdil itu, hasad dan iri. Mengapa kok Islam bisa sebesar itu? Maka musuh Islam berupaya bagaimana caranya agar bangunan Islam ini runtuh, agar umat Islam ini tidak ngerti tentang Islam. Maka mereka mempropaganda sekuat tenaga agar umat Islam tidak kenal
Islam. Umat Islam tidak kenal Islam. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin saja. Kemudian yang terakhir tentang menahan diri. Maksudnya tidak berhias diri dikarenakan suami sudah meninggal. Ketika suami sudah meninggal, istri tidak berhias. Namanya al-ihdadu. Al-ihdadu itu seorang istri tinggal di rumah suami, tidak berhias, tidak mengenakan wangi-wangian, tidak berpakaian yang menunjukkan pakaian perhiasan, tidak memakai pakaian yang menunjukkan perhiasan. Dan itu sebagai bentuk kesedihan istri karena ditinggal oleh suami tercinta. Inna lillah, kita semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua akan pulang kembali kepadanya. Kemudian berihdad atau tidak berhias diri itu aturannya hanya atas istri, bukan kepada laki-laki. Kalau bagi laki-laki, seorang suami yang ditinggal istrinya tidak ada ihdad, hanya ada untuk istri saja, karena istri itu kan lemah. Kemudian tabiatnya, perasaannya lemah, lembut, sedangkan suami kuat. Maka tidak ada ihdad atau tidak ada meninggalkan atau tidak berhias diri bagi suami. Apa yang diucapkan apabila ada musibah? Karena ihdad ini hubungannya dengan musibah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apabila kita mendapatkan musibah, kita diperintahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, mohon berikanlah pahala bagi hamba pada musibah yang mengenai hamba ini, dan berilah ganti yang lebih baik dari yang sebelumnya. Berilah ganti yang lebih baik dari yang sebelumnya. Barang siapa yang berdoa seperti itu, maka insya Allah akan mendapatkan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Kita semuanya senantiasa ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan, terkhusus dalam rumah tangga. Apabila seorang istri sudah benar-benar sekuat tenaga dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajibannya sebagai istri sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, lalu dipraktekkannya di hadapan suaminya, lalu suaminya ridha, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada istri tersebut. Maka dia akan mendapatkan kebaikan yang besar. Ayyuhal ikhwatul kiram wal akhawatul karimah, untuk sementara itu secara global ya, secara global bahwa sebagian hak-hak suami itu seperti itu. Pasti banyak lagi hak-hak suami yang lain yang belum disebutkan. Mudah-mudahan insya Allah ada faidah dan manfaatnya. Sebelum kita
akhiri, silahkan mungkin ada sesuatu yang ingin lebih diperjelas lagi dalam masalah hak-hak suami atas istrinya. Wallahu a'lam. Jadi masalah keluarga ini kan karena ibadah ya, karena merupakan ibadah, pasti ada cobaannya, pasti ada ujiannya karena ibadah. Kalau selain ibadah mungkin tidak akan dipedulikan, tapi karena ini merupakan ibadah maka harus diperhatikan, harus difokuskan, harus dirasakan, harus diperjuangkan, harus dipertahankan. Seperti seseorang memiliki rumah, kalau ada yang bocor ditambal, kalau ada yang kotor disapu, kalau ada yang bagaimana terlihat kurang maka akan disempurnakan. Dan itu akan ada terus di dalam berumah tangga. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi sedikitnya ada yang bisa dipahami. Semua yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah, yang khilaf pasti dari saya pribadi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jazakumullahu khairan atas segala perhatian. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.